Perkenalkan, nama saya Naomi Elisa Khusus Mermata dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 120130035. Di sini saya akan menjelaskan logaritma dan C++ untuk ujian akhir semester mata kuliah pengantar komputer dan software 2. Untuk program pertama, saya akan mengambil bidang studi yaitu fisika tentang materi usaha dan gaya. Materi ini merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Gaya adalah cara untuk membuat benda bergerak atau berhenti, sedangkan usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan suatu benda sejauh perpindahannya. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem lainnya. Yang pertama di sini dari term itu pertama itu ada main dan yang terakhir itu ada end. Main ini berfungsi untuk memulai suatu program, sedangkan end itu untuk mengakhiri suatu program. Di sini saya akan buka program saya. Oke, pertama itu ada main. Kemudian di sini itu kita declare dari variabel yang kita butuhkan. Seperti string yang memiliki dua variabel yaitu komponen dan again. Kemudian di sini kita declare i dan n. Dan kemudian di sini ada output. Di sini saya membuat output yaitu selamat datang di program saya. Kemudian di sini ada menuju ke fungsi perulangan do. Di sini perulangan do. Kemudian ada output. Ini ada output 1, 2, 3. Yang pertama, output pertama itu rumus untuk mencari usaha dan gaya. Output selanjutnya itu ada rumusnya itu W sama dengan F dikali S. Kemudian output untuk berapa kali percobaan. Kemudian di sini masuk ke fungsi array. Di sini kita masuk indeks berapa yang ingin kita masukkan. Nah, misalnya itu 3. Maka di sini yang bekerja di sini itu 0 dan 2. Karena dalam logaritma angka itu diawali dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita masukkan indeksnya itu 3, berarti di sini yang muncul itu 0 dan 2. Di sini ada real sum, berfungsi untuk menjalankan. Kemudian akan masuk ke dalam percabangan antara memilih W atau F. Misalnya kita memilih W, maka percabangan itu akan jalan ke sini. Sedangkan kalau misal kita memilih F, dia akan jalan ke sini. Dan jika kita tidak memilih di antara kedua W atau F, maka dia output itu pilihan tidak ada. Nah, kemudian tuh misalnya di sini kita W. Kita klik W. Maka dia akan di sini itu ada input jarak. Selanjutnya, ini ada input. Inputnya itu misalnya kita buat tuh 2. Maka perulangan for yang ada di sini itu 0 dan 1. Karena kan tadi sini 2. Jadi tuh 2 dikurang 1 kan 1. Maka yang di perulangan for tuh 0 dan 1. Nah, kemudian dia itu akan masuk ke sini. Sorry. Setelah masuk ke sini, dia akan kembali ke sini. Seperti pengertian itu yaitu perulangan.
Kemudian setelah itu dia akan masuk ke output. Ini masuk ke output. Kemudian di sini kita dapatkan hasilnya. Kemudian dia akan masuk kembali ke perulangan for. Dia akan masuk ke sini. Nah, di sini tuh untuk hasil masing-masingnya. Nah, kemudian itu ulang lagi ke sini. Oke, kemudian dia akan masuk ke sini. Dan kemudian dia akan masuk ke while. Nah, kalau misalnya kita mau berulang, maka nanti ini akan berulang kembali. Sedangkan kalau misalnya kita udah selesai, maka dia akan end atau selesai. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai C++-nya, program C++-nya. Untuk program 1. Oke. Di sini ada include. Kemudian di baris 16, di sini dideklar array W dan F yang berindeks N yang dapat diinput dari baris sebelumnya yaitu 15. Nih, baris 15. Setelah itu di baris 18, itu inputan dari percabangan baris 16 nih, percabangan. Oke, setelah itu di baris 20, jika kita input W, maka yang jalan W. Sedangkan kalau misalnya kita input F, maka yang jalan itu F. Kemudian jika tidak keduanya, antara W dan F, maka dia akan masuk ke default atau adanya terjadi suatu kesalahan dalam program tersebut. Kemudian di sini ditutup, ada tutup sini. Nah, setelah itu di sini ada output totalnya. Ada output totalnya. Kemudian di sini ada option. Di sini ada tutup. Kita run programnya. Nah, di sini pertama itu ada selamat datang program saya. Kemudian rumus mencari usaha dan gaya. Di sini jelaskan rumusnya itu. Kemudian untuk berapa kali percobaan. Di sini kita buat misalnya itu 1 percobaan. Kemudian di sini ada pertanyaan, mau pilih nilai mana yang ingin kamu hitung W atau F. Di sini saya akan hitung W. Kita masukkan nilai S-nya itu misalnya 10. Nah, F1-nya itu misalnya itu 20. Nah, nih, kita dapat nih hasilnya. Nilai-nilainya kita dapat, maka hasilnya ini. Oke. Kemudian untuk C++-nya kita coba. Kita run. Untuk berapa kali percobaan? 1. W. Misalnya itu 20. F1-nya 12. Nah, kita dapat nih hasilnya. Berarti program ini dapat berjalan dengan baik. Di program kedua di sini saya mengambil program studi biologi, yaitu materi BMI, atau Body Mass Index, yaitu angka indeks massa tubuh yang digunakan untuk menunjukkan suatu kategori berat badan seseorang apakah sudah
proporsional atau belum. Oke, seperti biasa di logarithm ada main. Kemudian sini kita declare string. Selanjutnya ini kita declare array biologi 3. Nah, 3 ini di sini saya sudah beri penjelasannya atau komentarnya. Untuk 0 itu tinggi badan, untuk 1 itu berat badan, sedangkan untuk yang kedua itu body mass index. Kemudian sini masuk output, selamat datang di program saya. Kemudian setelah itu masuk ke perulangan do. Ini perulangan do. Dan kita masukkan inputnya. 0 untuk tinggi badan, 1 untuk berat badan, dan 2 untuk body mass index. Body mass index ini memiliki rumus, yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat, yang memiliki satuan M. Di sini masuk ke output kategori. Nah, ini masuk ke percabangan. Jika body mass index-nya itu 18,5, maka kategori yang masuk itu kurus. Sedangkan kalau misalnya dia itu body mass-nya itu 18,5 sampai dengan 25, maka dia masuk ke kategori ideal. Sedangkan kalau misalnya dia body mass index-nya lebih dari 25, maka kategori yang masuk itu obesitas. Jika tidak ada di antara keduanya, maka dia akan masuk ke perulangan for. Di sini ada output, muat ulang program, kemudian sini ada input, kemudian sini masuk while. Apakah kita ingin mengulang atau tidak? Jika kita tidak ingin mengulang, maka program akan berakhir atau end. Di sini saya akan coba run. Pertama kita masukkan tinggi badan kita, misalnya di sini saya masukkan 160. Kemudian kita masukkan berat badannya, misalnya itu 53. Nah, kategori ini dengan tinggi badan dan berat badan segini, maka masuk ke kategori kurus. Nah, di sini ada dibuat muat ulang program, misalnya kita buat yes. Nah, di sini maka akan berulang. Kita buat no atau n, maka program tersebut akan selesai atau end. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan C++-nya. Selanjutnya program C++ untuk program kedua, biologi. Pertama itu ada input. Kemudian di sini saya menggunakan flow. Kemudian sini ada float, menggunakan array 3. Itu yang 0 itu tinggi berat badan, yang pertama yang 1 berat badan, yang 2 body mass index. Kemudian di baris 18 kemudian di baris 12 di sini ada perulangan do. Kemudian di baris 18 di sini ada rumus. Kemudian di baris 20 percabangan. Juga di baris
22, dan di baris 25. Kemudian pada baris 31, di sini ada perulangan. Kita coba run. Kita coba run. Misalnya tinggi badannya itu 170, berat badannya itu 50. Nah, di sini masuk ke kategori baru, kurus. Oke, berarti di sini programnya dapat berjalan dengan baik. Sekian dari video saya mengenai penjelasan logaritma dan C++ untuk ujian akhir semester mata kuliah pengantar Komputer dan Software 2. Saya ucapkan terima kasih.